た登場だよい。Selamat pagi Mina. One Piece chapter 1050, chapter berjudul Kehormatan. Judul ini merujuk kepada sebuah kedaulatan sebuah negara atau wilayah, yaitu Wano Kuni. Kudeta yang dilakukan Kaido dan Orochi selama 20 tahun akhirnya berhasil ditumbangkan. Para aliansi samurai dan bajak laut topi jerami berhasil menggulingkan masa order baru ala dunia One Piece. Semoga reformasi di dunia One Piece ini benar-benar nyata, bukan hanya reformasian seperti di negara Wakanda. Di dalam chapter kali ini kita masih melanjutkan sampul cover perjalanan tanpa emosi Germa 66. Terlihat Raiju dan Ichiji menghajar anak-anak Big Mom yang menyekap Niji dan Yonji. Akhirnya mereka bisa terbebas dan bisa kabur dari pulau coklat ini. Yahoo Mina, lanjut kita masuk ke pembahasan chapter 1050. Tanpa ghosting lagi, siapkan kopimu, mari kita arungi. Awal chapter diperlihatkan bagaimana Kaido yang sudah tak sadarkan diri dan terhempas ke dasar tanah Wano Kuni karena pukulan dari Luffy. Kita bisa lihat efek tanah Wano Kuni yang retak di mana Big Mom dan Kaido masuk ke dalamnya, dan ini memicu terjadinya letusan gunung berapi di Wano Kuni. Sementara di sudut lain terlihat Luffy yang sudah lemas dumas jatuh dari langit Wano Kuni. Namun alhamdulillah dia berhasil ditangkap oleh Yamato, kemudian didekapnya dan diberi senyum manis ke Luffy. Makna senyuman ini mungkin wujud terima kasih kepada Luffy dan aliansi karena sudah membantu berjuang dalam kemerdekaan Wano Kuni. Terlihat juga muka lesu Momonosuke yang kelelahan karena nyeret pulau Onigashima dan mendaratkannya dengan selamat. Yamato berkata, "Kalian semua luar biasa." Sementara itu, di ibu kota bunga, festival api telah berakhir dengan meriah. Terlihat Otoko dan Hitetsu sedang berbincang. Otoko berkata, "Pak De Hitetsu, katanya ayahku adalah orang hebat. Dia tahu bila dia tertangkap maka akan dibunuh. Namun ayah malah menyerahkan diri. Itu informasi yang kudengar. Mengapa ayahku melakukan itu?" Hitetsu menjawab, "Yasue memberi kesempatan kepada negara ini. Jika saat itu dia tidak berbuat demikian, maka api harapan yang dibangun selama ini akan musnah. Beliau rela mengorbankan nyawanya demi masa depan Wano Kuni." Kemudian terjadi kilas balik kecil antara Yasue dan Otoko. Yasue berkata, "Otoko, apakah kau makan buah itu? Bolehkah ayah makan sisa buah tersebut?" Di sini jadi mengerti mengapa Yasue ikut memakan buah smile ini. Dia tidak ingin Otoko menanggung sendirian efek dari buah smile ini yang mana membuatnya terus tertawa. Kemudian kembali ke masa sekarang, Hitetsu meneruskan perkataannya, "Supaya kau bisa hidup bahagia di masa depan nantinya." Otoko menyelanya, "Demi aku?" "Ya, benar sekali." Sontak Otoko pun mengubah pesan pada lampionnya. "Jadi itu harapan untuk samurainya?" Hitetsu pun terharu. Otoko menulis harapan untuk para samurai negara Wano. Sementara itu, Nekomamushi melihat lampion di festival api sudah diterbangkan. Nekomamushi berkata, "Sungguh sangat indah, aku sangat merindukan pemandangan seperti ini." Dan ini tidak salah lagi, Kaido sudah terhempas ke dalam tanah oleh pukulan si topi jerami. Selain itu, Tuan Momonosuke telah berubah menjadi naga raksasa dan berhasil mendaratkan Onigashima dengan selamat. Benar begitu kan? Sontak Yamato pun menjawab, "Ya, itu betul sekali." Lalu beberapa samurai merasa bingung dengan naga raksasa berwarna merah muda itu. Jadi naga merah muda itu adalah Tuan Momonosuke. Rupanya dia pemakan buah iblis. Nekomamushi meneruskan, "Akhirnya perang yang dimulai sejak 20 tahun lalu, akhirnya kita semua bisa membalaskan dendam Tuan Oden. Dan kami akhirnya memenangkan peperangan ini." Sontak para aliansi bersukacita atas kemenangan ini. Kita semua berhasil. Kita telah mengalahkan kedua Yonko sekaligus. Aku tak percaya aku masih hidup dalam peperangan ini. Kemudian terlihat beberapa karakter lainnya yang sukacita dalam kemenangan ini.
Po berkata, "Hah, si topi jerami mengalahkan Kaido," dan beberapa lainnya pun bersorak akan kemenangan yang penuh dramatis ini. Sementara si Usopp berkata, "Chopper, aku membawa Kinemon dan Kiku, mereka sangat terluka parah." Lanjut Franky, "Aku juga membawa Zoro yang tak kunjung sadarkan diri, tolong dibantu Chopper." Chopper sendiri ikut panik karena banyak orang yang terluka di sini. Akhirnya Chopper meminta bantuan Miyagi untuk merawat mereka. Lalu kita berpindah di luar Onigashima di atas tanah Wano Kuni. Momonosuke berkata, "Sunisa, bisakah kau mendengarkanku? Ini sudah aku pikirkan dengan baik-baik. Aku masih belum akan membuka negeri ini." Sunisa pun menjawab, "Baiklah, bila itu keputusanmu, Momo, akan kuikuti semuanya. Aku tak akan meragukanmu." Dan di tengah-tengah percakapan mereka sontak terjadi getaran seperti gempa bumi, yang mana getaran ini membuat banyak orang menjadi bingung apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian di dalam kastil Onigashima, Kroco Kaido membuat ulah lagi. Mereka berkata, "Hehehe, jangan senang dulu kalian, jumlah kami masih lebih banyak daripada kalian. Kalian akan kalah bila kalian terlalu lupa diri. Bersiaplah, kami adalah sekelompok bajak laut dari salah satu Yonko." Mereka pun berteriak sambil menembaki para aliansi menggunakan meriam. Mereka seakan-akan tidak percaya bila Kaido dikalahkan. Franky berkata, "Heh, kalian cari ribut ya? Aku masih punya cukup tenaga untuk menghadapi kalian." Sementara itu Brook mencoba menahan Franky supaya lebih tenang. "Tunggu sebentar Franky, terlihat Yamato mengatakan sesuatu. Hentikan bajak laut binatang buas, kami sudah menang. Pemimpin kami telah memenangkan peperangan ini." Kroco Kaido pun menyeletup, "Hah? Tuan Yamato, ternyata dia memang berpihak pada musuh." Yamato melanjutkan, "Kalian tidak hanya kalah, tapi juga sudah diselamatkan. Jika masih ngeyel dan ingin melanjutkan pertempuran, maka kalian semua akan berurusan denganku." Halaman berikutnya memperlihatkan situasi setelah terjadinya getaran gempa bumi yang cukup dahsyat di sekitar Wano Kuni. Di bawah tanah bawah gunung berapi, tepatnya di lautan magma, terlihat siluet Kaido dan satu lagi, entah itu jubah Kaido atau Big Mom, sedang terbawa arus magma yang sangat panas. Sementara itu getaran gempa bumi yang menggetarkan Wano Kuni ini terasa sangat kencang di penjara Udon. Kemudian terjadi erupsi Gunung Merapi yang sangat dahsyat. Ini disebabkan gempa bumi yang terus menggoyang wilayah Wano Kuni dan sekitarnya. Dan akhirnya Gunung Merapi di Wano Kuni ini meletus dengan sangat mengerikan. Dan narator menuliskan, pertarungan penentuan di langit Wano Kuni dimenangkan oleh Luffy, si topi jerami. Salah satu penduduk di sana bicara, "Apakah Kaido dan krunya sedang merencanakan sesuatu?" Momo berkata, "Jangan khawatir kalian." Sementara itu para penduduk sangat panik melihat naga raksasa mendekati ibu kota bunga. Itu Kaido. Lantas Momo dalam bentuk naganya bicara, "Hai penduduk Wano Kuni, aku bukanlah Kaido." Letusan Gunung Merapi barusan merupakan sebuah tanda dan simbol berakhirnya era Kaido di Wano. Kemudian para penduduk melihat hal aneh kembali. Ada siluet di balik kepulan asap di sana. Para penduduk pun bingung dan heran. Mereka berkata, "Ada orang yang katanya kemari." Mereka ada beberapa orang dan salah satu orang sadar bahwa yang datang adalah Komurasaki. "Itu Nona Komurasaki. Ini tidak mungkin. Apakah dia dedemit? Kita baru saja memakannya di kuburan. Apakah ini mimpi?" Tapi di sana juga ada bos Kyoshiro. Kemana rambut jambul yang dia banggakan? Dan chapter ditutup dengan kata-kata dari Kyoshiro atau yang kita kenal dengan Denjiro. Lantas Denjiro mengatakan, "Ini adalah sebuah cerita perjalanan yang sangat panjang. Namun akan kuperkenalkan shogun baru yang akan memimpin kedamaian di Wano Kuni." Oke, sampai di sini dulu ya Mina storytellingnya. Apabila ada sedikit noise atau kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Terus dukung channel Mina Ona ini supaya bisa berkembang dan menyuguhkan kopi-kopi hangat untuk kalian semua. Terus subscribe dan nyalakan loncengnya. Salam Mina.